Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi saya kali ini akan membawakan materi tentang analisis puisi berdasarkan strata norma. Langsung saja saya bahas intinya. Puisi atau sajak merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Analisis yang bersifat diktomis, yaitu pembagian dua bentuk dan isi berlumuh, dapat memberi gambaran yang nyata dan tidak memuaskan. Untuk menganalisis puisi setepat-tepatnya perlulah diketahui apakah sesungguhnya wujud puisi itu. Dikemukakan oleh Wellak bahwa puisi itu adalah sebab yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Setiap pengalaman individual itu sebenarnya hanya sebagian saja yang dapat melaksanakan puisi. Karena itu, puisi atau sajak sesungguhnya harus dimengerti sebagai struktur norma-norma. Pengertian norma itu menurut Renan Well jangan dikacau dengan norma-norma klasik etika ataupun politik. Norma itu harus dipahami sebagai norma implisit yang harus ditarik dari setiap pengalaman individu, karya sastra, dan bersama-sama merupakan karya sastra murni sebagai keseluruhan. Karya sastra itu bukan hanya merupakan suatu sistem norma, melainkan terdiri dari beberapa strata atau lapisan norma. Masing-masing norma menimbulkan lapisan norma di bawahnya. Menurut Renal Wellak mengemukakan analisis Roman Ingarden, seorang filsuf Polandia, di dalam bukunya Das literarische Kunstwerk pada tahun 1931. Ia menganalisis norma-norma itu sebagai berikut. A few minutes later, 1 hour later. Lapisan norma pertama adalah lapis bunyi atau sound strata. Lapisan norma pertama adalah lapisan bunyi atau bisa disebut sound stratum. Bila orang membaca puisi, maka terdengar itu ialah rangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek agak panjang. Tetapi suara itu bukan hanya suara tak berarti. Sesuai konvensi bahasa disusun begini. Suara itu bukan hanya suara tak berarti. Suara sesuai konvensi bahasa disusun begitu rupa hingga menimbulkan arti. Dengan adanya satuan-satuan Stop it. Get some help. Dengan adanya satuan-satuan suara itu, orang menangkap artinya, maka lapisan bunyi itu menjadi dasar timbulnya lapisan bunyi kedua, yaitu lapis arti. Lapis arti atau unities of meaning berupa rangkaian font, suku kata, frase, atau kalimat. Semuanya itu merupakan satuan-satuan arti. Rangkaian kalimat menjadi aliane, bab, dan keseluruhan cerita ataupun keseluruhan sajak. Rangkaian satu-satuan arti ini menimbulkan lapisan ketiga, yaitu berupa latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa cerita atau lukisan. Roman Ingarden masih menambahkan dua lapisan norma lagi yang sesungguhnya menurut Wellak dapat dimasukkan dalam lapisan yang ketiga. Lapisan tersebut ada tiga ya. Yang pertama, lapis dunia yang dipandang dari titik pandang tertentu yang tak perlu dinyatakan, tetapi terkadang di dalamnya implit gitu. Sebuah peristiwa dalam sastra dapat dikemukakan atau dinyatakan terdengar atau terlihat, bahkan peristiwa yang sama. Contohnya itu seperti suara jederan pintu dapat diperlihatkan aspek luar atau dalam watak. Misalnya pintu berbunyi halus dapat memberi sugesti wanita atau watak dalam si pembuka itu hati-hati.
keadaan sebuah kamar yang terlihat dapat memberikan sugesti watak orang yang tinggal di dalamnya. Dan yang kedua adalah lapisan metafisis, berupa sifat-sifat metafisis yang sublim, yang tragis, mengerikan atau menakutkan, dan yang suci. Dengan sifat-sifat ini, seni dapat memberikan renungan atau kontemplasi kepada pembaca, akan tetapi tidak setiap karya sastra dalamnya terdapat lapisan metafisis seperti itu. Jadi itu aja ya materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.